Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Sahabatku rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Kembali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita berada pada hari yang sangat agung, yaitu Yaum Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisi hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah tentunya Syam Arafah, berpuasa pada tanggal 9, yakni hari ini. Kesempatan yang baik kali ini dan penuh dengan keberkahan, kembali Ana akan bacakan tentang hal terkait dengan iman. Ini ada dua aspek pembuktian iman. Menjadi mukmin memang tidak cukup hanya sekedar pernyataan. Karena itu pada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyerukan dengan banyak seruan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya disebutkan dalam firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Sahabatku rahimakumullah, dari ayat yang mulia ini setidaknya ada dua aspek yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap mukmin mewujudkannya dalam kehidupan ini. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk mengkajinya. Pertama, ittaqullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah memelihara diri dari siksa Allah dengan mengikuti segala perintah dan menjauhi larangan-larangannya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, bahkan dimanapun seseorang berada. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Rawahu Tabrani. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, maka ia dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sahabatku rahimakumullah, karena takwa begitu penting, maka hal ini menjadi asas bagi diterimanya suatu amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beramal yang saleh harus dilaksanakan dengan tata cara yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Yakni Qabil berkata, qala la'aqtulannaka, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 27. Selain itu, takwa merupakan kunci kemuliaan bagi manusia. Sehingga bila manusia tidak memiliki sifat takwa, ia bukanlah orang yang mulia, meskipun secara duniawi memiliki segala hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian terdiri dari seorang laki dan perempuan, dan menjadikan kaum bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sahabatku rahimakumullah, untuk mencapai takwa, manusia harus menggunakan Al-Quran sebagai pedomannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan Al-Quran yang tidak bisa diragukan sedikit pun kebenarannya sebagai petunjuk bagi siapa saja yang ingin mencapai ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab itu, yakni Al-Quran, tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Untuk menjadi orang yang bertakwa, ada banyak sifat dan amal yang harus dimiliki dan dilakukan. Di antaranya adalah pertama, suka berinfak dalam keadaan banyak atau kekurangan harta, sehingga saat tidak punya bukan alasan untuk tidak berinfak, dan saat punya malah lupa. Kedua, menahan amarah sehingga rasa kesal kepada orang lain tidak harus selalu dilampiaskan. Dan ketiga, memaafkan kesalahan orang lain sehingga bila sudah memaafkan rasanya sudah tidak ada lagi kesalahan orang itu. Inilah kebaikan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sahabatku rahimakumullah, yang kedua yang merupakan aspek pembuktian iman adalah waqulu qaulan sadida, berkata yang benar.
Berbicara merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Karena itu di dunia ini tidak pernah sepi dari aktivitas berbicara. Adanya aktivitas berbicara membuat suatu kejadian bisa diinformasikan, ilmu pengetahuan bisa diajarkan, dan nilai-nilai kebenaran atau kebaikan bisa disebarluaskan. Namun dengan aktivitas bicara keburukan, kebatilan atau kemungkaran juga bisa diinformasikan. Kesombongan bisa ditunjukkan dan permusuhan antar sama manusia bisa terjadi di seluruh dunia. Karena itu, berbicara yang baik menjadi salah satu tolak ukur keimanan. Dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Syekh Muhammad Abdul Ati Buhairi dalam kitabnya Nida'at Ar-Rahman di Ahli Iman, yakni tafsir ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, ketika menjelaskan ayat ini mengatakan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa maksud perkataan yang benar adalah setiap perkataan yang bermanfaat, mengenai sasaran, tidak membahayakan, mempunyai pengaruh yang positif dan relevan antara zahir dan batinnya. Bila kita tidak bisa berbicara yang baik, di samping hal itu berbahaya bagi orang lain, sebenarnya juga amat berbahaya bagi diri kita sendiri. Karena memang dosa terbesar atau terbanyak dari sekian banyak dosa yang dilakukan manusia adalah dosa yang bersumber dari lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, "In aksara khataya ibni Adam fi lisanihi." Sesungguhnya kebanyakan dosa anak Adam berawal pada lidahnya, berada pada lisannya. Berbicara yang benar berarti bicara yang ada manfaat atau ada gunanya. Setiap mukmin yang sejati dan ingin meraih keberuntungan dalam hidup di dunia dan akhirat tidak akan melakukan hal-hal yang sia-sia atau tidak berguna. Karena itu, pembicaraan yang tidak memberi manfaat merupakan hal yang tidak benar, sehingga tidak dilakukan oleh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Karena itu, meninggalkan hal-hal yang tidak ada nilai kebaikannya, termasuk dalam hal pembicaraan, menjadi tanda kebaikan keislaman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebagian tanda kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Sahabatku rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Selain itu, berbicara yang baik adalah dalam rangka mencegah kemungkaran. Jika kemungkaran dilakukan oleh manusia, akibat buruknya tidak hanya bagi orang lain, tapi juga bagi dirinya sendiri. Karena itu, mencegah manusia dari melakukan kemungkaran harus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan lisan, sehingga dengan demikian kualitas iman kita tidak terlalu terpuruk, sedangkan orang yang melakukan kemungkaran mudah-mudahan akan menghentikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Dalam hadis riwayat Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan atau kekuasaannya. Bila tidak mampu, hendaklah ia mencegah dengan lisannya, dan bila tidak mampu juga hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Sahabatku, semoga kita termasuk orang yang dapat membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap istiqomah beribadah kepadanya, taqarruban ilallah, kapan dan dimanapun kita berada sampai kematian menjemput kita semua. Allah ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa'i ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.